Halo, saya Tisna. Selamat datang kembali di EduFashion. EduFashion and Innovation by Edu Enviro. EduFashion hadir kembali untuk menyajikan berbagai macam informasi seputar permasalahan lingkungan, pelestarian dan perlindungan, regulasi terupdate dan juga perizinan lingkungan yang perlu kita ketahui bersama. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang perizinan berusaha dan investasi di Kota Surabaya dilihat dari kacamata tata ruang. Materi tentang tata ruang ini sangat penting untuk dibahas karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Maka dari itu, teman-teman, hari ini kita telah mengundang Ibu Siti Sundari selaku praktisi tata ruang, dan beliau ini merupakan alumni dari jurusan Planologi Institut Teknologi Nasional di Malang yang sudah berkecimpung di bidang tata ruang ini selama kurang lebih 15 tahun. Selamat pagi Bu Sundari. Pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Wah, Bu Sundari ini cantik banget ya ternyata. Makasih banget loh Bu udah hadir di acara EduFashion pada pagi hari ini. Oh ya, sekarang apa nih Bu yang lagi dikerjain oleh Bu Sundari? Lagi sibuk apa gitu? Lagi sibuk ini sih Mbak, penyusunan tata ruang ya. Untuk Surabaya, Kota Surabaya, kemudian ada juga di Provinsi Maluku, itu sama pemerintah daerah ya. Kalau dengan swasta juga terlibat dalam KKPRL sama KKPR. Oh, berarti itu pekerjaan-pekerjaan yang Ibu sampaikan tadi itu adalah salah satu pekerjaan yang memang biasa dilakukan oleh seorang ahli tata ruang ya Bu ya? Ya. Selain pekerjaan tadi Bu, mungkin apa saja sih sebenarnya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang ahli tata ruang gitu Bu? Selain menyusun ya, membantu menyusun dalam perencanaan tata ruang, kita juga memberikan advice ya Mbak kepada pemerintah, kemudian kepada kota, provinsi gitu. Ya, pemerintah daerah dari provinsi, kota, kabupaten, kemudian juga kepada pihak swasta terkait bagaimana pihak swasta ini misalkan terkait izin ya. Iya. Sekarang kan tadi pertama Mbak Tisna sebutkan bahwa sekarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya, terkait perizinan sudah diatur. Betul. Nah, jadi bagaimana mungkin ya kita memberikan advice nih kepada pihak swasta untuk dapat juga mendapatkan pengetahuan bahwa semua aktivitas yang diperlukan izinnya itu perlu untuk melihat tata ruang. Oke, berarti seorang ahli tata ruang ini ternyata peranannya penting banget ya Bu ya, dalam ya melakukan penataan ruang lah tentunya di dalam suatu kota, kabupaten ataupun provinsi dan juga bahkan nasional ya Bu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya arti dari ilmu tata ruang sendiri itu apa sih Bu Sundari? Mungkin bisa lebih dijelaskan ke kami ya, biar kita itu tahu gitu. Ilmu tata ruang itu sebenarnya kan ilmu menata ruang ya. Menata ini dalam arti perencanaan, merencanakan suatu ruang. Dalam lingkup kita biasanya sempit nih pengertian kita ruang. Ruang itu biasanya ruang di rumah, ruang di suatu tempat gitu ya, bangunan. Tapi di dalam perencanaan tata ruang ini saat ini tuh untuk kota, kabupaten, suatu wilayah ya, provinsi yang kita atur tata ruangnya gitu ya. Jadi ada dua Mbak yang kita atur. Jadi ada struktur ruang, ada pola ruang. Struktur ruang ini terdiri dari jaringan. Jadi jaringannya kan jaringan jalan, kemudian infrastruktur pendukung seperti listrik, telekomunikasi. Itu masuknya di jaringan. Ya, di jaringan yang kita atur. Kemudian untuk pola ruang ini adalah ruangnya, fungsinya apa gitu ya. Seperti kawasan perdagangan itu suatu pola-pola ruang yang permukiman gitu ya, permukiman. Kemudian ada juga perkantoran. Nah, itu kita atur bagaimana jaringan membentuk pola-pola itu untuk menghubungkan ke suatu kawasan-kawasan itu. Itulah ilmu tata ruang ya.
Nah, sebenarnya ada nggak Bu kaitan antara ilmu tata ruang yang telah Ibu jelaskan tadi itu dengan kehidupan sehari-hari kita? Sangat berkaitan, Mbak. Jadi tata ruang yang kita atur itu sebenarnya kan bersumber dari aktivitas sehari-hari. Jadi bagaimana kita membentuk suatu jaringan, merencanakan suatu jaringan jalan, kemudian Listrik dan lain sebagainya, itu dari aktivitas masyarakat. Sebagai satu contoh aja, kita dari rumah ke tempat kerja atau dari rumah kita menuju ke pasar, apa yang kita butuhkan selain kita ada akses jaringan jalan, kemudian apa yang kita butuhkan untuk menuju ke situ. Itu ruang-ruang itulah yang kita wujudkan dalam satu perencanaan tata ruang. Sebenarnya perencanaan tata ruang itu multisektor sih. Jadi secara tata ruang banyak yang harusnya bisa berkecimpung di dalamnya gitu, termasuk dari lingkungannya, kemudian yang mengatur tadi ada jaringan jalan, berarti kan ada ahli transport, kemudian ada juga kelistrikan, telekomunikasi dan lain sebagainya. Berarti multidisiplin ilmu ya Bu ya sebenarnya yang masuk di dalam ilmu tata ruang ini sendiri. Nah, kalau dalam melakukan perencanaan tata ruang itu sebenarnya apa saja ketentuan-ketentuan atau hal-hal apa sih yang penting untuk diperhatikan? Tadi kan Ibu sampaikan bahwa bahkan dalam kita merencanakan suatu tata ruang tuh aktivitas sehari-hari masyarakat itu malah yang menentukan gitu, malah itu yang menjadi kayak dasar kita dalam merencanakan. Nah, selain itu apa lagi Bu mungkin yang menjadi ketentuan dalam kita merencanakan tata ruang? Ketentuannya banyak sih, yang pasti kita harus taat pada aturan gitu ya. Aturan ini aturan apa Bu maksudnya? Undang-undang. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri. Nah, kalau di tata ruang kita itu ada Undang-Undang 26 2007, tapi sudah dievaluasi, sudah direvisi menjadi Undang-Undang 6 2023. Oh yang tadi ya Mbak Tisna tadi. Kemudian di bawah tata ruang itu kita ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, itu tentang perencanaan tata ruang. Kemudian untuk melihat detail dari perencanaan yang sudah disebutkan di PP tadi, itu ada permennya yang mengatur. Ada permen terkait perencanaan, terkait pemanfaatan dan pengendalian. Jadi untuk terkait perencanaan itu ada permen 11 dan 14. Kemudian permen ATR BPN ya Mbak, yang 11-14 itu terkait dengan untuk RT RW, rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, kemudian rencana detail tata ruang kabupaten dan kota itu ada di Permen 11 dan Permen 14 ATR BPN. Kemudian terkait dengan pemanfaatan sendiri itu ada permennya sendiri. Terkait dengan bagaimana kita melakukan perizinan pemanfaatan itu ada permennya, kemudian pengendalian juga ada permennya sendiri. Banyak banget ya Bu ya. Ternyata regulasi baik itu undang-undang, peraturan itu yang harus menjadi dasar dalam kita menentukan suatu tata ruang gitu. Nah, saya tuh pernah dengar Bu, kan ada yang namanya RT RW, gitu kan, rencana tata ruang wilayah, ada RZWP gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya dalam membuat suatu ketentuan perencanaan tata ruang itu tuh yang berwenang siapa dan siapa saja yang terlibat Bu dalam menentukan perda RT RW gitu ya. Untuk yang menyusun itu dari pemerintah nasional, pemerintah nasional dan daerah. Kemudian didukung dengan tenaga ahli rencana yang berkompeten. Sebenarnya seperti Ibu ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu kita tergabung dalam Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Timur. Itu ada AP Jawa Timur, itu tenaga ahli perencanaan semua ada di situ. Dari ahli media sampai keahliannya ya Bu ya. Keahliannya. Jadi kita memang membantu mendukung pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian provinsi untuk merencanakan perencanaan tata ruang itu. Nah, berarti yang terlibat tadi itu Bu, selain kan pemerintah yang menyusun, dibantu oleh tentunya ahli tata ruang yang tadi Ibu sampaikan tergabung dalam suatu asosiasi itu.
selain itu nanti yang mengesahkan itu siapa Bu? Yang mengesahkan RT RW itu? Yang mengesahkan untuk saat ini terkait kalau RT RW provinsi itu tetap kita ke Kementerian ATR ya. Oh, ATR BPN ya, ATR BPN. Kemudian untuk RDTR rencana detail itu di Gubernur. Oke, baik. Nah, sebenarnya ketentuan tata ruang tadi seperti RT RW atau RZWP ataupun RDTRK yang Ibu sampaikan itu ada masa berlakunya kah, Bu? Ada, Mbak. Jadi masa berlaku perencanaan tata ruang itu selama 20 tahun. 20 tahun, lama banget. Evaluasi, itu harus dievaluasi per 5 tahunan. Oh, tetap walaupun masa berlakunya 20 tahun tetap harus dievaluasi per 5 tahun. Kalau misalnya dalam 5 tahun itu perlu ada review atau itu berarti nanti perdanya berubah? Tergantung, Mbak. Jadi itu melalui proses ya. Nanti yang panjang. Melalui proses yang panjang ya. Oke. Jadi apa yang menyebabkan suatu perencanaan tata ruang itu berubah, itu nanti ada kajiannya, ada peninjauan kembali, sampai dengan ada SK dari gubernur atau dari wali kota, bupati yang akan menyatakan bahwa perda itu harus dirubah. Oke, berarti nggak semudah itu ya sebenarnya dalam melakukan review itu, merevisi dan mencabut perda yang sudah disahkan. Sudah disahkan. Baik. Nah, balik lagi ke judul kita tadi kan melihat tata ruang ini untuk investasi gitu ya. Nah, kita ngomong investasi ini kan biasanya larinya ke perizinan berusaha. Perizinan berusaha pastinya nggak jauh-jauh nih dari perizinan lingkungan kan, kan. Nah, sebenarnya apa kaitan antara ketentuan dalam perencanaan tata ruang dengan penerbitan perizinan usaha dan perizinan lingkungan, Bu? Ya, sebelum kita ke perizinan, untuk tata ruang ini sebenarnya tadi kan saya sudah jelaskan ya Mbak ya, jadi multidisiplin di dalamnya. Betul. Nah, termasuk ada lingkungan. Jadi program-program yang sudah kita susun di perencanaan tata ruang sebelum disahkan itu ada kajian lingkungannya loh Mbak. Jadi ada kajian lingkungan hidup strategis, namanya KLHS kalau kita kenal ya. Jadi sebelum program itu ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah maupun rencana detail, itu dikaji dulu Mbak. Secara lingkungannya itu ya, di KLHS itu. KLHS itu dikaji apakah program ini memiliki dampak yang tinggi, atau dia berdampaknya sedang atau berdampaknya rendah, itu yang dikaji di KLHS. Kemudian bagaimana kalau ternyata programnya ini berdampak tinggi gitu ya. Nah itu dari ahli lingkungan itu biasanya memberikan suatu rekomendasi atau arahan-arahan apakah program itu dicabut atau dihapus dari perencanaan, atau ada suatu syarat lain yang bisa mendukung program itu bisa berjalan tapi dengan syarat tertentu. Misalkan nanti harus ada kajian lingkungan yang lebih detail, kemudian bisa dengan bergeser, mungkin areanya bergeser ke sini karena di sini ekosistemnya rendah mungkin itu ya. Nah hal-hal seperti itu juga dengan ahli lingkungan ya, mungkin Bu Tisna kan ahli lingkungan nih, bisa inilah lebih paham ya terkait dengan untuk KLHS ini. Nah kemudian terkait dengan perizinan itu sendiri, jadi untuk tata ruang ini ya Mbak Tisna itu menjadi syarat utama sih, sebagai dasar utama untuk proses penerbitan izin. Kemudian setelah kita mendapatkan kesesuaian dari tata ruang ini, baru bisa memproses untuk persyaratan berikutnya. Untuk melihat suatu kesesuaian tata ruang ini, sebenarnya yang perlu dipahami itu di dalam tata ruang itu kita punya ketentuan peraturan zonasi di dalamnya yang biasa kita sebut KUZ ya, ketentuan peraturan zonasi. Seperti contoh nih, Mbak Tisna punya lahan nih, punya lahan ingin Mbak Tisna buat gudang karena Mbak Tisna ini punya semacam ini ya usaha mungkin baju atau apa, tapi itu di lingkungan perumahan, bisa nggak ya saya buat gudang? Nah Mbak Tisna lihat dulu di
tata ruangnya. Oke. Dia masuk sebagai kawasan apa, zona apa, kemudian apakah diizinkan bersyarat atau dilarang untuk gudang. Tapi kalau misalkan gudang ini tidak terlalu mengganggu masyarakat, secara lingkungan biasanya bisa, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat itulah yang harus dilihat di tata ruang untuk proses perizinan. Oke. Berarti itu sebenarnya lingkungan tadi juga menjadi suatu unsur yang tidak terpisahkan dengan tata ruang ya. Sangat erat. Betul. Bahkan sebelum ada kita menyusun tata ruang, KLHS itu malah menjadi inputan yang pertama ya. Iya. Oke, baik. Kemudian untuk pengusaha nih Bu ya, untuk para investor. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha terkait ketentuan tata ruang dalam proses pengurusan izin berusaha? Yang tadi saya sebutkan ya, jadi para pengusaha ini harus benar-benar paham terhadap rencana tata ruang yang berlaku di daerah yang dia mau dia melakukan usaha itu, yang akan izinnya. Seperti di Surabaya sekarang masih RT RW nomor 14 ya yang masih berlaku. Kemudian sudah ada rencana detail nomor 8 tahun 2018 itu yang berlaku untuk rencana detail tata ruang, berarti yang RDTR tadi. Ya, yang RDTR. Itu harus benar-benar bisa membaca di mana melihat kesesuaian tata ruang yang saya sebutkan tadi di KUZ ya, ketentuan umum zonasinya, apakah perencanaan itu sesuai atau tidak. Nah, tadi kan kalau tidak sesuai dengan rencana tata ruang itu kan nggak akan keluar izinnya ya Bu ya. Nah, tapi apa dampaknya bagi pelaku usaha kalau tetap berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang tersebut? Itu panjang ya prosesnya. Jadi kalau di tata ruang itu ada PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2021. Itu tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah. Nah, di dalam peraturan itu terinci apakah di awal pengusaha ini sudah memiliki izin sebelumnya. Jika memiliki izin sebelumnya, izinnya ini dalam apa Bu contohnya? Izin tata ruang atau izin usaha? Izin usaha. Izin usaha ya. Jadi misalkan sudah punya izin usaha nih, izin usaha ternyata di tata ruangnya tidak sesuai. Nah, itu ada di pasal 12 kalau nggak salah ya, di asas keterlanjuran. Nah, itu nanti ada proses-proses yang bisa dilakukan pengusaha untuk dapat kita mengevaluasi tata ruangnya. Itu jadi itu berupa asas keterlanjuran ya, karena sudah izin kemudian di tata ruangnya dicek ternyata nggak sesuai, itu ada asas keterlanjuran. Nah, syarat untuk merubah tata ruang itu kembali lagi ada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang harus lagi ya berarti. Jika kegiatan itu tidak berdampak terhadap lingkungan seperti yang pernah kita lakukan, jadi bisa tetap itu berjalan kegiatannya. Berarti pernah ada kasus seperti itu ya? Di Surabaya ini ada. Jadi setelah tata ruang itu sudah disusun, biasanya ada fasilitasi penertiban. Oke. Nah, di situ akan dicek mana-mana ruang yang tidak sesuai dengan tata ruang. Jika dia tidak sesuai tapi sudah memiliki izin, bisa menjadi asas keterlanjuran. Nah, nanti ada evaluasi di situ. Tapi ternyata jika dia memiliki dampak lingkungan, bisa jadi usahanya diberhentikan atau izinnya di stop. Dia mau nggak mau harus pindah lokasi berarti ya. Jadi di peraturan menteri tadi Mbak yang 43 itu bisa dicek untuk proses jika misalkan sudah ada yang terlanjur izin ini tapi tidak sesuai dengan tata ruang, bisa dicek di peraturan pemerintah nomor 43. Yang sudah punya izin usaha tapi ternyata secara tata ruangnya ini tidak memenuhi seperti itu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh para pelaku usaha dan atau investor dalam memilih lokasi rencana usaha agar sesuai dengan ketentuan tata ruang? Mungkin ini case-nya di Surabaya kali ya. Kalau di Surabaya bisa lihat di SIMAP ya.
SIMAP itu online, Bu. online. Oke. Jadi sudah Bisa diakses siapapun ya. diakses oleh Tinggal ketik gitu berarti ya di masyarakat Google ya, ya. tinggal ketik aja bisa melihat. Tapi sekarang karena ini sistemnya sudah OSS ya, Mbak, Mm-mm. One Single Submission itu ya, kita ada RDTR interaktif. Apa itu? Jadi sudah ada link yang bisa kita lihat untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Nggak hanya di Surabaya ya. Hanya di Surabaya itu ada gistaru.atrbpn.go.id. Wah, ini Itu harus dicatat RDTR. nih oleh para investor ya. RDTR interaktif. Jadi RDTR yang sudah keluar perdanya bisa dilihat di sana. Jadi Oke. sudah masuk dalam sistem OSS. Iya. Kalau Surabaya sendiri tadi udah punya CMAP tadi, Bu ya. CMAP ya. Nah, itu di situ informasi apa aja, Bu, yang bisa diperoleh oleh para investor? Misal lokasinya di mana, itu ada informasi apa aja gitu yang bisa mereka akan dapatkan. Kawasan atau zonanya apa itu bisa dilihat. Kemudian setelah Jadi kita sudah kayak tahu ngecek dulu peruntukannya, lokasinya ya. titik lokasinya di mana, peruntukannya apa, sampai kepada kegiatan yang diperbolehkan, diizinkan bisa diklik di situ. Berarti lengkap ya, Bu ya. Kalau kayak misalnya informasi tentang berapa persen nih dari lahan yang saya miliki ini yang boleh dibangun, itu ada juga ya, Bu ya? Ada intensitas bangunan. Intensitas di situ, ya, bangunan namanya namanya. intensitas. Itu juga ada di situ. Wah, ini sangat-sangat bermanfaat nih pastinya ya. Informasi yang disampaikan oleh Bu Sundari ini sangat berguna dan bermanfaat bagi tidak hanya investor tapi semua kalangan nih yang mau melakukan suatu usaha kegiatan. Nah, ini yang terakhir nih, Bu, pertanyaan terakhir nih untuk adik-adik yang masih sekolah nih, masih mahasiswa mau kuliah gitu ya. Jika ingin memperdalam ilmu tata ruang ini, jurusannya apa sih, Bu? Jurusannya planologi ya. Seperti Bu Sundari atau tentunya. perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota atau planologi ini dicatat ya. Nanti kalau pengen jadi seorang ahli tata ruang seperti Bu Sundari, pilih jurusan tersebut gitu. Mungkin kita sudah banyak banget ngobrol tentang tata ruang. Terakhir closing dari Bu Sundari, resumenya apa sih sebenarnya dari apa yang kita bahas pagi ini? Sebelum closing statement nih Mbak Tisna ya, sesuai dengan apa yang kita perbincangkan tadi, bahwa semua masyarakat itu harus paham ya terhadap tata ruang, kemudian bisa melihat dan bisa tahu apa itu tata ruang, maka perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi bukan hanya itu sih sebenarnya yang perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terkait tata ruang juga kita perlu melihat SDM yang ada saat ini. Seperti contohnya saja untuk taman ya, ruang publik. Dari perencana tata ruang ini sudah mengatur tempat itu sedemikian rupa. Bahkan ada ahli arsitektur yang sudah mendesain landscape-nya, yang sudah mendesain itu menjadi suatu ruang publik yang bisa nyaman untuk ditempati. Tapi dari SDM di kita nih ya, ruang itu menurut mereka nyamannya ya untuk berkumpul keluarga, misalkan dengan datang membawa tikar, makan bersama dengan teman-teman. Berarti kan hal-hal itu juga perlu diperhatikan nih dalam perencanaan tata ruang. Kemudian untuk Gen Z ya saat ini seperti contohnya Citayam itu ya, Citayam Fashion Week ya. Citayam Fashion Week itu kan di trotoar nih. Trotoar kita tahu sendiri fungsi ruangnya apa gitu kan. Tapi itu menjadi ruang publik, akhirnya kan menjadi ruang publik. Jadi pengertian ruang-ruang kawasan ini sebenarnya mulai bergeser. Jadi ruang publik yang diminati oleh masyarakat kita di Indonesia sudah mulai bergeser. Hal-hal itu juga yang perlu kita perhatikan ke depannya begitu. Sehingga untuk hari ini bahwa terwujudnya perencanaan tata ruang yang baik, selain didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusianya, kita juga perlu memperhatikan bagaimana kearifan lokal dan peran masyarakat yang ada di dalam perencanaan tata ruang itu. Betul, setuju banget sih Bu. Kualitas SDM itu juga sangat-sangat mempengaruhi ya terhadap perencanaan dan juga perwujudan dari tata ruang yang sudah disusun. Baik, jadi teman-teman semua,
Itu tadi pembahasan kita terkait perizinan berusaha dan investasi dilihat dari kacamata tata ruang. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya juga berterima kasih kembali kepada Bu Sundari yang pada pagi hari ini sudah memberikan banyak banget insight pada kita, sehingga apa yang telah disampaikan ini semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di Edu Fashion, Education and Innovation by Edu and Viro. Create better value. Dadah! Edu and Viro. Create better value.